Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aprilia Widyastuti, guru mata pelajaran ekonomi di SMA Negeri 4 Cibinong, Kabupaten Bogor, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi pembelajaran persamaan dasar akuntansi. Materi persamaan dasar akuntansi merupakan materi ekonomi di kelas 12 semester 1. Kompetensi dasar pada pembelajaran ini yaitu mendeskripsikan persamaan dasar akuntansi. Dengan tujuan pembelajaran, setelah mengikuti pembelajaran ekonomi, peserta didik dapat dengan benar menjelaskan pengertian akun dan rekening, menjelaskan kode akun atau rekening, menjelaskan konsep persamaan dasar akuntansi, menganalisis transaksi terhadap persamaan dasar akuntansi, dan melakukan pencatatan transaksi ke dalam persamaan dasar akuntansi. Langsung saja kita masuk ke dalam materi. Akun atau rekening. Akun atau rekening adalah suatu alat untuk mencatat transaksi-transaksi keuangan yang bersangkutan dengan aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, dan beban perusahaan. Ya, simak dan nyanyikan. Berikut ini adalah lirik lagu Doraemon. Ada yang masih ingat liriknya? Ada yang masih ingat nadanya? Nah, dari nada Doraemon ini, kita akan menyanyikan lagu Fungsi Persamaan Dasar Akuntansi dengan lirik berikut. Ayo kita nyanyikan. Rumus fungsi PDA, persamaan dasar akuntansi itu mudah. Aset sama dengan liabilitas, ditambah ekuitas hanya 3 akun saja. Ada yang menumpang di ekuitas. Yang menumpang adalah pendapatan beban. Belajar PDA itu sangat mudah. Nah, itu tadi lagu Rumus Fungsi PDA yang kita nyanyikan dengan nada Doraemon. Nah, apa yang kalian temukan pada lagu persamaan dasar akuntansi tersebut? Ya, pertama, kita menemukan rumus fungsi PDA. Rumus fungsi PDA yaitu aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas. Yang kedua, kita menemukan jenis-jenis akun. Ya, jenis-jenis akun itu ada aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan, dan beban. Dan yang ketiga, kita menemukan ada akun yang menumpang. Akun ini menumpang pada akun ekuitas. Siapa dia? Ya, itu adalah akun pendapatan dan beban. Sekarang, kita akan masuk ke dalam konsep persamaan dasar akuntansinya. Seperti yang tadi sudah kita simak bahwa rumus persamaan dasar akuntansi adalah aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas. Artinya, total aset harus sama besar dengan total liabilitas ditambah dengan ekuitas. Nah, sekarang kita simak ke dalam contoh persoalan berikut. Diketahui asetnya masih tanda tanya ya, belum ditemukan. Lalu besar liabilitas adalah sebesar 17 juta rupiah dan ekuitas sebesar 10 juta rupiah. Maka, berapakah jumlah aset? Untuk mengetahui jumlah aset, kita harus membuat kondisi aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas ini seimbang atau balance. Nah, caranya ketika ditanya adalah aset, maka kita tinggal menjumlahkan saja besar liabilitas ditambah dengan besar ekuitasnya. 17 juta rupiah ditambah dengan 10 juta rupiah, menghasilkan 27 juta rupiah untuk besaran aset. Sehingga bisa kita lihat total aset sama dengan
total liabilitas ditambah ekuitas. Besarnya sama-sama 27 juta rupiah dan ini menandakan sudah balance. Agar lebih paham, kita simak lagi contoh berikutnya. Diketahui total aset adalah 10 juta rupiah. Total liabilitas adalah sebesar 17 juta rupiah. Untuk ekuitas, belum diketahui jumlahnya berapa. Maka, berapakah jumlah ekuitas? Ya, kita dapat mencari besarnya ekuitas dengan cara mengurangkan aset dengan liabilitasnya. Jadi kita cari dulu aset dikurangi dengan liabilitas, itulah nanti akan menjadi besaran ekuitas. Kita lihat di sana, aset adalah sebesar 16 juta rupiah. Sedangkan liabilitas sebesar 7 juta rupiah. Nah, tinggal kita kurangkan saja. Jadi 16 juta rupiah kita kurangi dengan 7 juta rupiah, menghasilkan ekuitas sebesar 9 juta rupiah. Nah, sehingga persamaan dasar akuntansi ini bisa kita lihat hasil akhirnya balance ya, sebesar 16 juta rupiah. Jadi, konsep dalam persamaan dasar akuntansi ini adalah menyeimbangkan jumlah aset harus sama besar dengan jumlah liabilitas ditambah dengan ekuitas. Syaratnya adalah seimbang atau balance. Lanjut ke materi berikutnya, ada jenis golongan akun. Di dalam akuntansi, akun terbagi menjadi dua jenis. Ada akun real dan akun nominal. Akun real adalah akun-akun yang digunakan untuk menghitung sebuah neraca. Terdiri dari aset, liabilitas, dan ekuitas. Sedangkan akun nominal adalah akun-akun yang digunakan untuk mencatat laba atau rugi sebuah perusahaan. Akun nominal itu terdiri dari pendapatan dan beban. Lalu apa sih aset? Aset atau yang biasa disebut dengan harta merupakan golongan akun 1 di dalam akuntansi. Aset adalah seluruh kekayaan berupa objek maupun non-objek yang bernilai uang dan berguna untuk perusahaan. Nah, harta juga dibagi menjadi dua, ada harta lancar dan harta tetap. Harta lancar adalah harta yang mudah untuk diuangkan atau dikonversi dalam nominal uang. Contohnya ada kas, perlengkapan, piutang usaha, itu adalah contoh dari harta lancar. Lalu, apa yang termasuk dengan harta tetap? Ya, harta tetap adalah harta yang sulit untuk diuangkan atau membutuhkan waktu lama untuk mengonversinya menjadi uang. Contohnya, ada peralatan, gedung, tanah, kendaraan, itu termasuk ke dalam harta tetap. Kita lanjut dengan golongan akun yang kedua, ada liabilitas. Liabilitas disebut juga sebagai kewajiban. Kewajiban yang harus dibayar oleh perusahaan. Kewajiban ini berbentuk utang. Nah, utang itu juga dibedakan menjadi dua jenis. Ada utang jangka pendek dan juga ada utang jangka panjang. Lalu apa pembedanya? Ya, seperti namanya, utang jangka pendek adalah utang yang jangka waktu pembayarannya kurang dari 1 tahun. Sedangkan utang jangka panjang adalah utang atau kewajiban yang harus dibayarkan dengan periode waktunya lebih dari 1 tahun. Kita masuk ke golongan akun ketiga, ada ekuitas atau modal. Modal adalah harta yang disetorkan kepada perusahaan supaya usahanya bisa berjalan. Nah, modal ini nantinya juga bisa ditarik kembali oleh pihak-pihak yang tadi menyetorkan modal ke dalam perusahaan. Modal tidak hanya berbentuk uang tunai. Investasi modal bisa dalam bentuk peralatan, kendaraan, bahkan bangunan. Lalu kita masuk ke akun yang keempat, pendapatan. Pendapatan adalah penghasilan perusahaan dari penjualan jasa, penjualan barang, serta penghasilan di luar penjualan.
Lalu kita masuk ke akun yang kelima. Golongan akun 5 adalah golongan akun beban. Beban adalah biaya-biaya yang dikeluarkan untuk menjalankan usaha. Misalnya, ada beban listrik, air dan telepon, beban internet, beban gaji, sewa gedung, serta perawatan peralatan lainnya. Nah, pendapatan dan beban ini sesuatu yang berlawanan. Seperti yang tadi ada di dalam lagu, pendapatan dan beban masih menumpang pada ekuitas dalam pencatatannya. Nah, pendapatan berpengaruh terhadap ekuitas. Beban juga berpengaruh terhadap ekuitas. Apa pengaruhnya? Yuk, kita analisa. Semakin besar pendapatan, maka ekuitasnya atau modalnya semakin bertambah. Begitu juga dengan beban, bersifat kebalikannya. Semakin besar beban yang harus dikeluarkan, maka modalnya semakin berkurang. Nah, jadi sekarang bisa tahu ya, kenapa pendapatan dan beban dijadikan sebagai alat untuk mengukur laba atau ruginya perusahaan. Kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu akun dan kode akun. Setiap akun mempunyai kode akun. Misalnya, 111 itu adalah kode akun untuk kas. 211 kode akun untuk utang usaha. 311 kode akun untuk modal. 411 kode akun untuk pendapatan jasa. 511 kode akun untuk beban gaji. Nah, angka pertama yang ada di dalam kode akun itu melambangkan golongan akunnya. Seperti kas 111. Angka pertamanya adalah angka 1, maka kas berada di golongan akun 1. 211, angka pertamanya adalah 2, maka utang usaha termasuk ke dalam golongan akun 2 atau liabilitas. Begitupun seterusnya. Nah, di kelompok aset ada akun kas, piutang, perlengkapan, peralatan, gedung, dan kendaraan. Di kelompok akun liabilitas ada utang usaha, utang dagang, dan utang bank. Di ekuitas ada modal dan price. Di pendapatan ada pendapatan jasa, pendapatan usaha, pendapatan di luar usaha. Di akun 5 ada beban gaji, beban listrik air telepon, beban sewa, beban iklan, dan asuransi. Nah, demikianlah pembelajaran tentang persamaan dasar akuntansi part 1. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di pembelajaran persamaan dasar akuntansi part 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.